Tidak bisa menyelamatkan diri saat api membesar dan melalap Panti Werda Damai Ranomut. 16 orang lansia tewas di Manado, Sulawesi Utara. Polisi pun masih mendalami penyebab pasti kebakaran tersebut. Api dengan cepat melalap habis bangunan Panti Werda di kota Manado, Sulawesi Utara. Warga bahu-membahu membantu evakuasi sejumlah lansia yang sempat terjebak dalam gedung. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian bangunan. Tragis, usai api dipadamkan, petugas menemukan ada 16 jasad lansia akibat terjebak dalam kobaran api. Dari data sementara, selain 16 korban tewas, ada juga 3 lansia yang terluka bakar. Saat ini 2 korban dirawat di RSUD Manado dan 1 korban di Rumah Sakit Awaloi Manado. Hingga kini, petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara 16 jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk proses identifikasi. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Seorang remaja pelaku balap liar tewas usai menabrak mobil penjual tahu bulat di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pedagang tahu bulat dan anak istrinya yang ada di dalam mobil terluka. Seorang remaja tewas dengan kondisi terluka parah dan terkapar di tengah Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Remaja ini merupakan pelaku balap liar yang beraksi pada Sabtu dini hari. Pelaku yang tak mampu mengendalikan sepeda motornya menabrak mobil penjual tahu bulat yang sedang melintas. Mobil naas ini berisi 3 orang yang merupakan penjual tahu bulat, istri dan anaknya yang masih kecil. Akibatnya 3 orang dalam kendaraan yang ditabrak pelaku terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Aksi balap liar di Jalan Raya Kalimalang diketahui kerap terjadi pada malam hari. Warga pun resah karena aksi tak bertanggung jawab ini sangat membahayakan pelaku maupun pengendara lain. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seolah tidak pernah jera meski sudah banyak jatuh korban, tawuran remaja kembali pecah di kawasan permukiman padat penduduk Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi tawuran juga terjadi di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur hingga meresahkan warga karena 2 kelompok saling serang dengan senjata tajam. Berbekal senjata tajam berukuran besar, 2 kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di tengah permukiman padat penduduk di Jalan G, Karanganyar, Jakarta Pusat. Kedua kubu saling serang menggunakan batu dan petasan. Serangan petasan sempat mengenai rumah warga hingga membuat atap salah satu rumah yang dijadikan tempat usaha cuci motor nyaris terbakar. Menurut warga, tawuran terjadi usai subuh, melibatkan 2 kelompok remaja yang tinggal di Jalan B dan kelompok remaja di Jalan Kartini. Meski belum diketahui jelas pemicunya, namun warga mengaku sangat khawatir karena tawuran bisa membahayakan warga dan menimbulkan kebakaran. Warga berharap pihak kepolisian bergerak cepat menangkap para pelaku, mengingat aksi tawuran di masa libur Nataru terjadi hampir setiap malam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi tawuran antara 2 kelompok remaja terjadi di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Terlihat puluhan orang membawa senjata tajam dan balok kayu. Petugas kepolisian dan Babinsa langsung mengamankan situasi dan menangkap sejumlah pelaku tawuran. Petugas kepolisian terus berjaga agar tak terjadi aksi susulan. Kejadian dipicu salah satu kelompok remaja yang membuat kegaduhan dan memprovokasi kelompok lainnya hingga tawuran tak terhindar. Polisi kini sedang melakukan pendalaman kasus dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong kebijakan work from mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan. 5 mal besar di Jakarta dipersiapkan untuk menyambut pekerja yang akan melaksanakan program itu. 5 pusat perbelanjaan yang disiapkan untuk work from mall adalah antara lain Central Park, Summarecon Mall Kelapa Gading, Grand Indonesia, Mall Taman Anggrek, dan Pondok Indah Mall. Kelima mall ini menonjol karena kelengkapan fasilitas dan daya tariknya.
Kampanye program Work from Mall berlangsung dari tanggal 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Program ini melibatkan 80.000 gerai, 800 merek dan 400 pusat perbelanjaan di 24 provinsi. Ya, apakah work from mall sudah ramai dilaksanakan karyawan di pusat perbelanjaan di Jakarta? Kita bergabung dengan Wenda Nura dari salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta Selatan. Selamat siang Wenda, bagaimana antusias pekerja Jakarta untuk penerapan bekerja dari pusat perbelanjaan jelang libur tahun baru? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Konsep work from mall ataupun WFM ini merupakan konsep kerja yang fleksibel yang saat ini sudah mulai diterapkan di pusat-pusat perbelanjaan. Nah, work from mall ini merupakan pengembangan dari konsep work from anywhere, di mana kerja ini bisa dilakukan di mana saja tanpa harus di kantor ataupun di rumah. Nah, dalam konsep work from mall ini, mall dimanfaatkan tidak hanya menjadi sebagai pusat perbelanjaan ataupun tempat rekreasi saja, tapi juga dimanfaatkan menjadi ruang kerja yang multifungsi. Karena biasanya di mal-mal ini, terutama di tempat kami melaporkan saat ini, contohnya di salah satu mal yang berada di kawasan Jakarta Selatan, di sini banyak sekali tersedia kafe-kafe ataupun juga restoran, di mana itu sangat bisa menjadi alternatif pilihan untuk work from mall ataupun bekerja di dalam mall, karena ini juga bisa menjadi pilihan karena fasilitas yang lengkap dan juga nyaman tentunya. Dan untuk Anda pekerja yang bisa bekerja di mall ini biasanya direkomendasikan untuk yang bisa bekerja di bidang digital, pelaku startup ataupun karyawan yang memiliki jam kerja yang fleksibel, karena memang keberadaan seperti kafe-kafe ataupun restoran tersebut ini mendukung para pekerja untuk memiliki jam kerja dan juga istirahat yang lebih seimbang, karena bisa bekerja dan juga istirahat di tempat yang sama tanpa harus berpindah tempat. Nah, selain itu, konsep work from mall juga tidak hanya menguntungkan bagi para pekerja saja, tetapi juga memberikan dampak positif untuk pengelola mall dan juga pelaku usaha, karena semakin banyaknya kunjungan ke mall tentunya ini membantu perputaran roda ekonomi baik di sektor retail ataupun kuliner. Jadi untuk di tempat kami melaporkan saat ini, berdasarkan pandangan mata kami, saat ini memang sudah ramai sekali yang berkunjung ke mall, namun memang di beberapa kafe ataupun restoran kami belum melihat adanya pekerja yang bekerja di kafe-kafe ataupun di mall yang berada di tempat kami melaporkan saat ini. Namun kabarnya memang biasanya kafe-kafe ataupun restoran di tempat kami melaporkan saat ini biasanya juga suka digunakan sebagai tempat meeting ataupun untuk work from anywhere tersebut. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu konsep dari work from mall, Wiki. Dan tentunya work from mall ini juga sangat memanfaatkan ataupun mengubah mall tidak hanya menjadi pusat perbelanjaan, tetapi juga menjadi ruang publik yang multifungsi dan mendukung produktivitas dan juga kreativitas. Sementara demikian, Wiki. Baik Wenda, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Perhatian bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Pada malam pergantian tahun, Jakarta akan steril dari kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan telah menyiapkan rute alternatif dan berikut adalah kantong-kantong parkir sebagai antisipasi penutupan ruas jalan. Bila Anda berencana merayakan tahun baru dengan keliling pusat kota Jakarta, maka sebaiknya rencana ini dipertimbangkan. Karena Dinas Perhubungan akan mensterilkan sejumlah ruas jalan utama dan mengalihkan arus lalu lintas. Penutupan jalan akan dimulai pada tanggal 31 Desember sejak pukul 18.00 hingga tanggal 1 Januari dini hari. Penutupan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Pemerintah mengimbau agar warga memanfaatkan transportasi umum. Namun bila membawa kendaraan pribadi bisa melewati jalur alternatif yang telah ditentukan. Di antaranya melintasi Jalan Galunggung, Jalan Tendean, hingga Dukuh Atas dan juga Kampung Melayu. Selain itu sejumlah kantong-kantong parkir juga disiapkan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Antara lain parkiran Plaza Indonesia, Grand Indonesia, hingga area Irti Monas. Penutupan jalan dilakukan untuk memberi ruang bagi pejalan kaki, panggung hiburan pada malam tahun baru di Jakarta.
Meskipun tanpa pertunjukan kembang api, malam tahun baru tetap dimeriahkan dengan 8 panggung hiburan. Tim Liputan iNews melaporkan. Model sekaligus selebgram Ayu Aulia membantah menjadi anggota tim kreatif Kementerian Pertahanan. Sebelumnya aksi Ayu di media sosial sempat menjadi polemik karena disebut menjadi bagian dari tim kreatif Kementerian Pertahanan usai mengunggah dokumentasi pelantikan. Model sekaligus selebgram Ayu Aulia mendadak jadi sorotan publik setelah namanya dikaitkan sebagai bagian dari tim kreatif Kementerian Pertahanan. Kabar viral ini dipicu unggahan Ayu Aulia dalam kasus Instagramnya saat menghadiri sebuah acara organisasi kemasyarakatan Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Ayu memberikan judul unggahannya dengan pelantikan. Ia pun turut berpose di sebuah gedung bertuliskan Dewan Pertahanan Nasional. Ayu Aulia pun menegaskan kehadirannya hanya sebagai anggota Ormas GBNMI yang membantu penyebaran program bela negara melalui jalur kreatif dan komunikasi publik. Ayu juga menegaskan keterlibatannya bersifat sukarela dan tidak menerima bayaran. Sementara Ketua Umum GBNMI Faisal Manaf menegaskan ormasnya bukan bagian dari struktur resmi Kementerian Pertahanan. Kehadiran publik figur seperti Ayu Aulia dimaksudkan agar pesan bela negara dapat menjangkau lebih luas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan juga menegaskan Ayu tidak memiliki hubungan struktural maupun non-struktural dengan Kementerian Pertahanan. Karohumas Setjen Kemhan Brigjen Riko Ricardo Sirait menyampaikan pihaknya tidak pernah melantik, mengangkat, atau memberikan penugasan apapun kepada Ayu Aulia sebagai tim kreatif Kementerian Pertahanan. Akibat hujan deras, tembok penahan tanah ambruk dan menimbun seorang warga hingga tewas di Purwakarta, Jawa Barat. Evakuasi berjalan dramatis saat jasad korban ditemukan terkubur material tanah dan tembok. Setelah tertimbun tembok penahan tanah yang ambruk selama 4 jam, tim SAR menemukan jasad korban, seorang pria berusia 51 tahun warga desa Mekargali, Purwakarta. Sebelumnya korban tertimpa tembok penahan tanah yang ambruk akibat hujan deras pada Minggu sore. Petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi lantaran akses menuju TKP yang sempit sehingga tidak bisa menggunakan alat berat. Pemerintah setempat mengimbau agar masyarakat waspada adanya longsor susulan, mengingat intensitas hujan lebat masih terus terjadi. Sementara itu angin kencang disertai hujan deras menerjang tenda acara pernikahan hingga roboh di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya seorang warga terluka tertimpa besi tenda. Warga dikejutkan terjangan angin kencang disertai hujan deras hingga merobohkan tenda pernikahan di Desa Sambeng, Gunung Jati, Cirebon. Akibatnya 1 orang terluka tertimpa besi tenda dan langsung dilarikan ke puskesmas untuk perawatan medis. Usai kejadian, panitia membersihkan area tenda dan kembali melanjutkan acara. Data sementara BPBD Cirebon, angin kencang juga merobohkan bangunan rumah dan 2 pohon tumbang. Pihak BPBD mengimbau agar warga tetap berhati-hati. Sementara di Bantul, Yogyakarta, pemirsa, banjir tiba-tiba menerjang lokasi resepsi pernikahan hingga pengantin pria harus menggendong pengantin wanita menuju pelaminan. Video pesta pernikahan tersebut pun viral. Resepsi ngunduh mantu warga Kuaru, Kecamatan Serandakan, Bantul, Yogyakarta berlangsung di tengah genangan banjir. Pengantin pria pun terpaksa menggendong pengantin wanita menuju pelaminan. Sementara itu, meski sudah mengenakan busana Jawa, para tamu dan keluarga pengantin harus melepas sepatu dan memilih telanjang kaki untuk menuju lokasi resepsi. Meski lokasi resepsi kebanjiran, para tamu undangan tetap antusias untuk memberikan ucapan selamat dan doa restu kepada kedua mempelai. Warga dan tamu yang datang terpaksa memarkir kendaraannya agak jauh agar aman dari genangan. Meski berlangsung dalam kondisi banjir, bagi pasangan pengantin Muhammad Iskandar dan Zimah Esti Soleha, pesta ngunduh mantu ini menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Istri pelatih Valencia CF yang tenggelam di Labuan Bajo, NTT, menangis histeris saat melihat jasad putrinya yang baru ditemukan. Sementara itu pelatih Valencia CF Martin Carreras Fernando dan 2 anaknya yang lain hingga kini belum ditemukan.
Mar Martinez Ortuno menangis histeris menyaksikan putri kesayangannya telah terbujur kaku di dalam kantong jenazah. Mar adalah istri dari pelatih tim sepak bola Spanyol putri Valencia CF, Martin Carreras Fernando, yang hingga kini belum ditemukan. Martin dan 3 anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan 1 jenazah korban KM Putri Sakinah yang diduga anak dari Martin Fernando. Jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan di sekitar Pulau Serai Senin pagi. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Sebelumnya, KM Sakinah yang ditumpangi pelatih Valencia dan keluarganya tenggelam di sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, NTT, Jumat malam. Kapal yang mengangkut 11 orang itu mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Pelatih Valencia, Martin Fernando, dan 3 anaknya terbawa arus, sementara istri dan 1 anaknya yang lain selamat. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario, iNews melaporkan. Pemirsa, Bali yang biasanya ramai seperti pasar malam, kali ini disebut-sebut sepi wisatawan. Di media sosial, netizen ramai mengunggah video suasana Bali yang memang tidak ramai seperti biasanya. Bisa dilihat Bandara Bali tuh benar-benar kosong melompong, yang biasanya tuh penuh banget di musim liburan kayak gini. Bahkan kafe-kafe juga kosong melompong. Aneh banget, biasanya liburan begini tuh penuhnya minta ampun. Seorang wisatawan merasa heran dengan kondisi Bali yang tidak seperti biasanya. Dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, ia menunjukkan suasana sepi mulai dari penerbangan hingga Bandara Ngurah Rai. Beberapa video di media sosial juga menunjukkan suasana pantai dan sudut-sudut objek wisata Bali yang lengang. Kondisi ini membuat publik heran karena di saat musim liburan, Pulau Dewata yang selalu jadi primadona destinasi wisata justru sepi peminat. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengakui jumlah wisatawan domestik memang sedikit menurun. Fenomena ini diduga akibat pemberitaan mengenai cuaca Bali yang kurang baik. Agar tetap bisa menikmati liburan, masyarakat memilih mengunjungi kota-kota lain seperti Yogyakarta. Namun sebaliknya, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali justru meningkat hingga 7 juta orang. Tapi memang wisatawan Nusantaranya sedikit menurun. Mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain ya. Jadi mereka berjalan-jalan di Jawa kebanyakan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta juga. Meski sempat disebut sepi, aktivitas pariwisata Bali tetap berjalan dengan baik. Salah satunya di kawasan Canggu yang sejak pagi hari telah dipadati kendaraan wisatawan menuju ke sejumlah objek wisata terkenal. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita menuju ke Jawa Timur, pemirsa. Kota Batu saat libur akhir tahun diserbu wisatawan. Salah satu objek wisata yang dipadati pengunjung diantaranya adalah Batu Secret Zoo. Diperkirakan ribuan pengunjung mendatangi kebun binatang Batu, Jawa Timur. Antrian pengunjung sudah terlihat sejak loket dibuka pada pukul 9 pagi. Jumlah wisatawan terus meningkat hingga sore hari dan kebun binatang Batu menjadi favorit warga berlibur karena dinilai ramah anak. Beralih ke informasi lain, pemirsa, warga Kecamatan Besuki, Situbondo digegerkan dengan tewasnya satu keluarga, ayah, ibu, dan anak di dalam rumah. Ketiga korban ditemukan di lokasi terpisah akibat luka senjata tajam. Pria paruh baya ini tak kuasa menantangi saat mengetahui 3 anggota keluarganya tewas mengenaskan di rumah mereka. Mereka adalah pasangan suami istri Kasil 55 tahun dan istrinya Suningsih 42 tahun serta anak sematawayang keduanya Nia 20 tahun yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Ketiga korban ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Ibu dan anak ditemukan tewas di dalam kamar mereka sedangkan suaminya ditemukan tewas di kamar mandi. Darah tampak berceceran di sekitar jasad korban. Seketika warga pun geger dan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kepala Desa mengaku resah dengan kasus yang diduga pembunuhan satu keluarga ini dan berharap polisi segera menyelidikinya. Mohon maaf yang jelas kami warga Demung
ya ikut resah dengan adanya ini. Pasti gonjang-ganjingnya ya resah lah begitu. Jadi harapan kami segera terungkap motifnya sehingga semuanya penuh dengan kejelasan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa jasad ketiga korban ke Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo untuk melakukan otopsi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Emosi sesaat kerap berujung pada penyesalan. Pemirsa, meski baru membina rumah tangga 3 bulan, seorang pria tega menganiaya istrinya hingga mengalami kebutaan di Depok, Jawa Barat. Diketahui pelaku merupakan anak dari seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Pamulang. Seorang wanita muda di kota Depok, Jawa Barat dirawat intensif di rumah sakit usai mengalami luka parah di mata sebelah kiri. Ia terpaksa menjalani pemeriksaan medis usai dianiaya menggunakan ponsel oleh suaminya. Luka parah akibat pecahan kaca ponsel menancap pada bola mata membuat fungsi penglihatan mata kirinya hilang total atau buta permanen. Diketahui pelaku merupakan anak dari seorang anggota polisi yang bertugas di sektor Pamulang. Saat ini kasus KDRT tersebut telah dilaporkan dan sedang dalam penanganan unit Satreskrim Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky iNews melaporkan. Sengketa harta warisan memang sering sekali menimbulkan korban. Di Goa, Sulawesi Selatan, seorang keponakan tega menganiaya pamannya dengan tombak hingga terluka. Korban pun terluka di dada dan kaki dan harus dirawat di rumah sakit. Inilah detik-detik saat RK menganiaya pamannya Muhammad Yusuf di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai menikam pamannya, pelaku berusaha kabur namun berhasil ditangkap warga. Akibat dianiaya dengan tombak, Muhammad Yusuf mengalami 2 luka tusukan di dada dan kaki. Ia kemudian dilarikan warga ke IGD RSUD Syekh Yusuf untuk mendapatkan perawatan medis. Penikaman ini terjadi setelah korban dan pelaku RK terlibat cekcok masalah pembagian harta warisan. Saat ini pelaku telah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Resah karena adanya pesta miras yang juga melibatkan remaja, warga melaporkan ke polisi hingga digerebek di Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi, polisi juga mengamankan sejumlah lansia yang tengah mabuk dan bermain judi. Tim Opsnal Polsek Makassar membubarkan 2 kelompok warga yang sedang asik pesta miras tradisional jenis balo di kawasan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kawanan pemuda dalam kondisi mabuk ditemukan di tengah jalan ditindak polisi. Beragam minuman keras pun langsung dimusnahkan di lokasi. Di tempat berbeda tak jauh dari lokasi, polisi menerima aduan warga dan menertibkan sejumlah pemuda. Ironisnya sejumlah pria lansia turut serta dalam pesta miras dan diduga sedang bermain judi. Polisi masih akan terus menggelar razia serupa untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga, terutama di musim Natal dan Tahun Baru. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Tengah fokus bekerja menyapu jalan saat pagi hari, motor milik PPSU Raib digasak maling di Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu di Kemayoran, Jakarta Pusat, burung berkicau seharga jutaan rupiah dicuri saat pemiliknya mudik dan berlibur. Kamera pengawas merekam pelaku pencurian saat mencuri motor milik petugas PPSU di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Motor korban terparkir di pinggir jalan persis di depan sebuah kafe. Pelaku yang menggunakan topi merah berjalan mengamati motor dan berpura-pura membuang air kecil untuk mengamati situasi. Usai situasi dianggap aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik petugas PPSU yang kuncinya masih terpasang di kendaraannya. Korban sendiri tidak mengetahuinya karena terhalang pohon dan sedang fokus bekerja menyapu jalanan. Aksi pelaku pencurian yang terekam kamera pengawas itu viral di media sosial. Dua pria berboncengan sepeda motor terekam CCTV saat berhenti di depan sebuah rumah di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Salah satu pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan memanjat pagar rumah sambil menggondol sebuah sangkar berisi burung kicau yang tergantung di halaman depan. Pelaku lalu membawanya kabur. Aksi pencurian ini terjadi pada dini hari saat warga tengah tertidur lelap. Sepinya permukiman karena banyak warga pergi berlibur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan pelaku. Pemilik burung pun mengaku merugi 5 juta rupiah. Dari kejadian ini, warga diimbau lebih waspada dan selalu mengamankan barang-barang berharga saat malam hari maupun ketika pergi meninggalkan rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Panik aksi kriminalnya ketahuan warga, seorang pelaku pencurian babak belur dihakimi massa yang emosi di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Beruntung polisi bergerak cepat dan menyelamatkan pelaku dari amuk warga. Seorang pelaku pencurian yang gagal kabur usai mencuri motor milik warga di Kabupaten Lampung Timur, Lampung babak belur dihakimi warga. Sebelumnya sempat terjadi kejar-kejaran antara warga dengan pelaku. Usai pemilik motor berteriak meminta pertolongan tetangga, nahas pelaku dihakimi warga. Mendapat laporan warga, polisi dengan cepat evakuasi pelaku dari amukan massa. Diketahui tersangka merupakan seorang warga Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Ia mengaku melakukan pencurian lantaran khilaf atas perbuatannya. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Maksud hati gagah-gagahan dan mengintimidasi satpam dengan pamer senjata api, seorang pria digelandang ke Polres Depok untuk menjalani pemeriksaan. Hasilnya senjata api yang dipamerkan ternyata mainan. Seorang pria membuat resah warga setelah memamerkan senjata api kepada satpam perumahan di Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kejadian bermula saat pria tersebut mendatangi pos keamanan perumahan dan menanyakan alamat sebuah rumah. Sesuai prosedur, petugas keamanan meminta pria itu menunjukkan identitas diri sebelum masuk ke kawasan perumahan. Bukannya memperlihatkan identitas, pria itu justru menunjukkan benda menyerupai senjata api yang terselip di pinggangnya. Aparat kepolisian bergerak cepat dan mengamankan pelaku. Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan menjelaskan bahwa benda yang ditujukan pelaku bukanlah senjata api sungguhan. Benda menyerupai senjata api tersebut dibeli pelaku melalui toko online. Karena tidak terpenuhi unsur pidana, pelaku hanya diberikan pembinaan serta diminta membuat surat pernyataan dan menyampaikan permohonan maaf kepada petugas keamanan dan masyarakat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Waspadalah bagi pengemudi ojol saat malam hari di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang ojol menjadi korban begal usai mengantar penumpang dan harus merelakan motor dan ponselnya raib. Seorang driver ojek online menjadi korban begal oleh penumpang wanita di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia merintih kesakitan usai disiram dengan cairan oleh pelaku yang kena pas di wajahnya. Kejadian bermula saat korban mendapatkan orderan penumpang wanita yang meminta diantarkan ke lokasi kejadian. Usai diturunkan, pelaku meminta korban menunggu untuk mengambil uang. Tak lama, seorang pria datang berpura-pura meminjam korek api lalu menyiramkan cairan lem ke wajah korban. Pelaku membawa kabur motor dan ponsel saat korban tak berdaya. Selanjutnya korban melapor kejadian ke polisi dan kasus kini dalam penyelidikan Mapolsek Cikarang Utara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, Lutfi, iNews melaporkan. Lalu periksa kondisi kendaraan Anda saat mengisi masa liburan Nataru. Akibat tak kuat menanjak usai berwisata di Pantai Palabuhan Ratu, sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga terguling dari mobilnya dan di Tanjakan Cisarakan, Sukabumi, Jawa Barat. 2 orang penumpang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Minibus yang ditumpangi wisatawan asal Nagrag terbalik di Tanjakan Cisarakan, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Mobil yang ditumpangi satu keluarga melintang di tengah jalan hingga menutup badan jalan alternatif Cikidang. Meski kondisi mobil rusak, seluruh penumpang yang berjumlah 6 orang selamat. Namun 2 orang diantaranya harus dievakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Sementara petugas gabungan polisi dan Basarnas berupaya mengevakuasi bangkai mobil yang terguling di tengah jalan. Kecelakaan terjadi saat laju mobil terhambat kendaraan lain sehingga berhenti. Mobil tak kuat menanjak hingga mundur dan terguling meski seorang penumpang sempat turun untuk mengganjal ban dengan batu. Bangkai mobil selanjutnya dievakuasi ke pinggir jalan agar arus lalu lintas bisa dilalui kendaraan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Sementara di Wonosobo, Jawa Tengah, kerusakan rem membuat truk bermuatan keramik menabrak bangunan ruko hingga porak-poranda. Akibatnya 5 orang terluka. Alami remblong di Simpang 3 Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Ya Allah, weh, astagfirullahaladzim. Truk yang dikemudikan oleh Adi Kurniawan, warga Jombang, melaju dari arah Temanggung dengan kecepatan tinggi. Truk sempat menyerempet sebuah sepeda motor, menabrak tugu di pertigaan hingga akhirnya menabrak ruko di Kompleks Pasar Kertek. Akibat kejadian tersebut, 5 orang alami luka ringan dan mendapatkan perawatan medis. Polisi berupaya mengevakuasi truk serta material keramik yang berserakan agar arus lalu lintas kembali lancar. Jalur Wonosobo-Temanggung dikenal rawan kecelakaan, banyak tikungan tajam dan jalan menurun sejauh 9 km. Pengendara diharap berhati-hati jika melewati jalur tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Dan mengejutkan terjadi di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Seorang pria melompat dari lantai atas masjid. Momen menegangkan terjadi saat seorang pria nekat melompat dari lantai atas Masjidil Haram. Para jemaah masjid spontan berteriak, mereka panik. Seorang petugas keamanan masjid berupaya menyelamatkan pria tersebut. Kedua korban dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak divonis hukuman 15 tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah atas 4 dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang dengan semua hukuman dijalankan secara bersamaan. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dijatuhi hukuman 15 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas 4 dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang dengan semua hukuman dijalankan secara bersamaan. Setelah sidang pengadilan di Putrajaya pada hari Jumat, pengacara Razak menegaskan pihaknya kecewa atas putusan tersebut dan berjanji akan mengajukan banding. Sebelumnya Najib dituduh menggelapkan hampir 2,2 miliar ringgit atau sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat dari dana kekayaan negara 1MDB lebih dari 1 dekade lalu. Mantan pemimpin Malaysia itu dinyatakan bersalah pada tahun 2020 dan dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara karena menyalahgunakan sekitar 9,9 juta dolar Amerika Serikat dana 1MDB. Hukumannya kemudian dikurangi menjadi 6 tahun. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak akan tetap berada di penjara Kajang di Selangor. Tempat hukuman yang dijalaninya saat ini akan berakhir pada Agustus 2028 sebelum memulai masa hukuman barunya selama 15 tahun. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.